Jadi selalu kami itu sama ketua dari juga ketua kami tapi teh itu atau pengurus PBK. Jadi masa tahu meja perjuangan kami HPP seru pada song itu dia pangan nanti pos kami berikut kamuna nanti itu kami apa ale dong lebih tiga catatan kami di Solo terkait manajemen organisasi PBKK. Jadi ada tiga pertanyaan naruh aku perjulu soal format laporan ini bukan format keuangan sesungguhnya. Ini kan dituliskan sesuai apa yang dipikirkan. Artinya, kalaupun dana minus berapa? Yang ketuhanan. Yang kedua adalah, apakah memang ini sudah tugasnya pengurus harus ada laporan malam ini? Apakah gara-gara ada desakan supaya dibuat rapat begini? Atau jangan-jangan gara-gara panik saja? Kita harus hati-hati. Kalau memang ini benar-benar dikerjakan, kenapa harus takut? Kenapa harus ada rapat malam ini? Kan ada nanti di proses pemilihan namanya itu ya, atau proses regenerasi pengurus, kan ada waktu di sana nanti untuk LPG. Nah nanti misalkan 2 bulan lagi ada lagi isu miring, ada lagi rapat. Kerja kita begitu-begitu aja kan. Lalu program yang lain tidak pernah dikerjakan. Itu yang kami pertanyakan. Seolah-olah ada kepanikan dalam malam hari ini. Ketika isu beredar di sana sini, pengurus sibuk mau mengklarifikasi. Kan begitu kira-kira. Kalau kita memang benar-benar atau pengurus merasa ini benar dikerjakan, kenapa harus takut? Nanti dilaporkan. Nah sesuai dengan bilang abang ini tadi, yang ketua, kalau ini yang mengerjakan adalah mereka, kenapa sibuk kita yang melaporkan? Terus juga uang yang mereka pegang. Nanti menikmati memang kita yang nanti disampaikan di program regenerasi atau pemilihan pengurus baru. Nah itu yang kedua Pak Ketua dan pengurus susulannya. Lalu yang ketiga, kami per tahun ini kami tidak tahu apa kaitan kami ke BPKK. Artinya apa begini? Kami merasa BPKK dengan persaudaraan kami seperti tidak ada hubungan, hanya sebatas orang Batak saja. Tidak ada tanggung jawab kami harus mengundang PBKK. Keterlibatan kami persaudaraan ke PBKK selama ini ngapain? Misalkan, kan begitu ya? Atau adalah program PBKK membuat pesta budaya Nusantara Batak melibatkan semua persaudaraan? Itu jelas. Ternyata PBKK menaungi semua persaudaraan. Nah ini kan seolah kita terpisah ini. Persaudaraan, PBKK, kita undang mereka. Selayaknya kalau memang mereka orang tua kita, tanpa diundang pun harusnya datang. Karena anaknya sedang berpesta. Itulah namanya kaitan antara di atas dengan bawah. Itu menurut kami, Amang Ketua dan pengurus jajaran. Lalu selanjutnya adalah, saya dengar tadi beberapa masukan, sepertinya masalah ini sudah kompleks. Ada berbicara struktural, ada berbicara keuangan, ada berbicara kepengurusan yang beberapa sudah ompong namanya ya. Pengurus juga tadi sudah mengatakan bendahara, sekretaris tidak tahu kemana. Lalu yang memberitahu keadaan mereka siapa? Kalau tidak pengurus itu sendiri. Tidak mungkin juga kami yang mencari. Ketika mereka dipilih secara demokratis, selanjutnya ditanggung oleh ketua dan pengurus lain untuk kepengurusannya. Artinya jangan lempar batu sembunyi tangan. Tetap itu tanggung jawab pengurus. Walaupun mereka berganti, apapun alasannya kami tidak mau tahu. Yang penting kami mau tahu di mana bendahara. Kan begitu. Itulah gunanya menurut kami. Idealnya lakukan memang rapat per 3 bulan atau melaporkan apapun kegiatan. Ya. Lalu tadi saya dengar juga, saya baca-baca di sini ada uang pengeluaran ketua. Ada pengeluaran ketua setiap ada kegiatan ketua yang selalu uang keluar. Terima kasih ketua. Itu bentuk perhatian ketua kepada orang-orang kita di sini. Secara pribadi kita bangga dengan ketua. Secara organisasi itu kekurangan ketua. Ya, berarti ada sesuatu yang tidak beres di dalam tubuh organisasi. Kenapa harus ketua mengeluarkan dana pribadi? Kan begitu ya. Ya untung saja Pak Ketua kita ini ekonominya lumayan misalkan. Kalau nanti misalkan ketua baru terpilih yang tidak sama seperti sekarang, kan lebih bahaya.
Itu jangan kita pelihara demikian, jangan turun temurun demikian. Kalau punya untuk apa namanya ada dana pribadi, ya biarlah itu menjadi keikhlasan beliau, kan begitu. Tapi secara organisasi untuk memberikan sumbangan kemanapun itu secara harus tetap dalam bentuk pemberian secara organisasi, bukan secara pribadi. Ya, kami takut nanti jadi ketua ini. Misalkan nanti ketua kami atau ketua persatuan mana jadi terpilih jadi ketua BPKK, jadi takut kita. Nanti waktu pulang terus. Belek mana sih? Ada pulau itu terus keluar. Kita jadi takut begitu. Ya, ini perlu evaluasi. Jadi harapan kami, jangan kita mengadakan rapat gara-gara hanya ada desakan begini. Kalau kita memang benar adanya, kenapa harus takut? Tunggu nanti ada LPJ-nya. Terus juga nanti waktu ada LPJ kita bahas lagi, ini kan double-double. Begitu ya. Jadi itu Abang Ketua terkait struktural, pas memang yang dibilang Abang Stopul, ya rapatlah. Jadi malam ini bukan laporan pertanggungjawaban namanya menurut saya. Ini rapat pleno namanya. Entah rapat pleno tertutup ke apa rapat pleno terbuka, bukan laporan, bukan saatnya sekarang laporan pertanggungjawaban. Lalu nanti apa lagi yang dilaporkan, kan begitu. Jadi itu saran kami, itu masukan dari kami supaya harapannya kami di Persaudaraan baik-baiklah kita ke depan. Apalagi melubuhi panggilan Nabi itu pengurus PBKK, jangan diperkecil PBKK ini. Ini jadi sepertinya kecil PBKK ini. Ya. Tidak sepatutnya begini, ya kita buat program apa yang ke depan yang membuat kita semakin kompak. Libatkanlah kami Persaudaraan. Oleh tema di Saluna, Borsma. Jakarta, Tuhan yang hormatan.